Selamat pagi semua, perkenalkan kami dari tim Kulit Manggis. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil analisis permasalahan dari perusahaan JNE dan solusi yang kami berikan untuk menghadapi masalah tersebut. Berikut adalah outline dari presentasi kami. Setelah berdiri selama 29 tahun, JNE membuktikan performanya dengan menduduki peringkat pertama industri logistik di Indonesia. Namun, dengan munculnya kompetitor yang semakin banyak dan kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis, muncul pertanyaan, apakah model bisnis yang dimiliki oleh JNE dapat mempertahankan posisinya di antara para kompetitornya? Pertama, kami menganalisis dari sisi company. Didapatkan bahwa brand image yang dimiliki oleh JNE sangat baik dalam industri logistik di Indonesia. Tetapi masih ada kurangnya di customer relationship management yang mengikat customer untuk terus melakukan transaksi di JNE. Maka dari itu, JNE perlu memberikan value proposition berupa jaminan layanan dan jangkauan area yang luas untuk memberikan keuntungan maksimal bagi customer melalui JNE Loyalty Card. Dan berikut adalah analisis SWOT dari perusahaan JNE. Dalam analisis customer didapatkan bahwa JNE memiliki performa yang baik dalam pelayanan, ketepatan dan kecepatan pengiriman barang, dan juga sumber daya yang profesional juga menjadikan brand image dari JNE ini cukup baik. Namun sering terjadinya broken package, ketidakakuratan posisi kurir, dan ketidakjelasan harga di web menjadi masalah tersendiri bagi customer, dan ini menjadi sebuah evaluasi diri sendiri bagi JNE. Dari analisis kompetitor didapatkan bahwa tingkat persaingan di industri logistik Indonesia memiliki angka yang sangat tinggi. Ini mengindikasikan bahwa permintaan pada sektor ini juga sangat tinggi. Maka dari itu, JNE bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk terus bersaing dengan harga yang kompetitif. Dan dari analisis Pestel didapatkan bahwa faktor teknologi dan sosial memiliki efek yang sangat signifikan dibanding yang lainnya. Setelah menganalisis permasalahan dan kondisi yang dihadapi oleh JNE, dapat disimpulkan bahwa JNE harus terus berinovasi untuk mempertahankan persaingannya di antara para kompetitornya dan untuk memenuhi kedinamisasian kebutuhan para pelanggannya. Dalam memformulasikan strategi, kami menggunakan EVFM Matrix, di mana hasilnya JNE berada di dalam sektor 4. Yang berarti strategi yang akan kami tawarkan tidak jauh dari grow and build, dan kami mengelompokkan 3 strategi utama, yaitu konsentris, intensif, dan juga inovatif. Strategi yang pertama dari konsentris adalah menambah fitur tracking real time, chatting, dan rating. Strategi ini digunakan untuk memaksimalkan pemberian informasi oleh para pelanggan sehingga mereka dapat mengetahui secara langsung posisi para kurirnya, dan saat barang itu sudah sampai di tujuan, para pelanggan dapat memberikan rating untuk mengetahui seberapa besar kepuasan mereka terhadap pelayanan yang diberikan oleh JNE. Strategi berikutnya yaitu membuat sistem pengiriman melalui vending machine. Pada strategi ini kami mengembangkan opsi pengiriman selain melalui branch terdekat, kita bisa menggunakan vending machine. Pengguna tinggal menginput tujuan pada aplikasi JNE dan nantinya kita bisa memilih opsi pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, akan didapatkan QR barcode. Selanjutnya, para pengguna bisa datang ke vending machine terdekat dan men-scan barcode tersebut. Nanti akan keluar stiker yang bisa ditempelkan kepada paket. Kemudian, locker akan terbuka dan pengirim bisa menaruh paket yang akan dikirimkan. Pada setiap harinya nanti akan ada kurir JNE yang mem-pick up secara harian. Hal yang harus dipersiapkan yaitu dari sistem pengintegrasian aplikasi JNE dengan vending machine dan penginformasian kemasan yang terstandar yang bisa dikirim melalui vending machine. Selanjutnya adalah membangun komunikasi dengan customer melalui interaktif social media post. Dalam hal ini, JNE memerlukan sebuah admin yang fast respon dalam mengisi feeds di Instagram dan menjawab keluh kesah customer melalui Q&A yang diadakan di story Instagram. Dengan begitu, JNE dapat mendekatkan diri dengan pelanggan dan dapat mengetahui pola perilaku dan berbelanja pelanggan itu sendiri. Strategi selanjutnya adalah strategi intensif, di mana JNE harus membuat aplikasi terintegrasi. JNE sudah memiliki aplikasi MyJNE, namun belum semua layanannya dapat diakses melalui aplikasi tersebut. Nantinya para pelanggan dapat menggunakan atau menikmati seluruh layanan yang dimiliki oleh JNE melalui satu aplikasi saja, dan mereka dapat datang langsung ke kantor cabang terdekat tanpa perlu menentukan layanan yang mereka butuhkan dan meminimalisasi antrian di kantor cabang terdekat tersebut. Selanjutnya ada pengembangan JNE Loyalty Card dengan sistem membership e-card. Nantinya tidak perlu kartu fisik seperti ini. Nantinya sistem membership bisa diakses melalui aplikasi JNE dan akan ada pengembangan fitur berupa uang elektronik di dalamnya, sistem poin, dan penawaran menarik yang bisa digunakan dalam mengakses layanan JNE. Selanjutnya adalah membuat
layanan pengiriman terjadwal. Dalam hal ini, customer ini merupakan fitur baru dari MyJNE. Jadi customer dapat men-setting jam, hari, waktu, durasi pengiriman secara otomatis. Jadi setelah menentukan waktu yang telah ditentukan, akan ada kurir yang datang untuk nge-pick up barang secara otomatis. Jadi customer yang memang memiliki rutinitas pengiriman barang tidak perlu datang ke kantor cabang JNE untuk mengirimkan barang, sehingga dapat meminimalisasi waktu secara lebih efektif dan lebih efisien. Lalu untuk strategi inovatif yang terakhir adalah mengadakan promosi melalui YouTube dengan membuat tutorial packaging video. Seperti yang kita ketahui, JNE seringkali mendapatkan laporan broken packaging dalam proses pengirimannya. Untuk meminimalisasi masalah tersebut, ada baiknya jika JNE memberikan media interaktif melalui video tutorial, sehingga para pelanggan dapat mengerti lebih baik cara pengemasan dan cara pengemasan yang lebih rapi lagi. Dalam memprioritaskan sebuah strategi yang telah kami sebutkan, kami menggunakan tabel benefit and risk untuk mengetahui selisih probabilitas dengan risk rating yang terbesar hingga yang terkecil. Hasil dari probabilitas yang terbesar akan menjadi prioritas utama kami, dan tabel yang berada di slide merupakan hasil urutan prioritas strategi yang telah kami susun. Dengan begitu, untuk meningkatkan kualitas dan memperdayakan kemajuan teknologi dengan inovasi, menjadikan JNE sebagai perusahaan industri logistik yang terbaik dengan 3 pendekatan, yaitu strategi konsentris, strategi intensif, dan strategi inovatif. Dengan melakukan sebuah perbaikan kepada sistem yang bisa diimprove, mempertahankan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki secara optimal, serta memberikan solusi untuk meningkatkan competitive advantage. Hal ini dapat membuat JNE menjadi sebuah industri logistik di Indonesia dan mempertahankan posisinya dan menjadi nomor 1. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.